Nah itu lagi udah ditanganin. Jadi tadi kita servis, terus ganti oli, habis itu ganti fan belt. Oke, jadi kita pantengin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke para sedulur, jadi hari ini ternyata indikator oli di NMAX saya itu sudah berkedip. Jadi waktunya sudah kita harus ganti oli. Plus juga saya lihat untuk fan beltnya itu sudah di angka 24.922 km gitu. Jadi NMAX ini ternyata sudah menemani perjalanan saya sudah hampir 25.000 gitu. Nah biasanya fan belt itu sekitar 25.000 itu akan berkedip para sedulur. Jadi sekalian ganti oli, sekalian juga kita ganti fan beltnya, karena kita kedepannya itu cukup akan banyak mengeksplor menggunakan NMAX ini. Jadi kalau fan beltnya dan juga olinya itu nggak ready, itu akan ibaratnya bermasalah di tengah jalan, repot nanti. Oke, jadi hari ini pagi ini saya pengen menuju ke bengkel yang ada di daerah Lamaran, karena biasanya saya bengkelnya di sana, di bengkel resmi Yamaha. Nah nanti kita akan ulas berapa biaya kita ganti oli NMAX, plus juga perawatannya, plus juga ganti fan beltnya gitu. Jadi nanti kita akan ulas. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk para sedulur yang motornya NMAX juga dan mau ganti spare part tersebut, sehingga mendapatkan informasi untuk perkiraan biaya yang harus dikeluarkan adalah sekian gitu. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai di bengkel resmi Yamaha. Nanti kita akan lihat-lihat di sana. Semoga nggak rame. Kalau rame berarti ya kita antri. Oke, kita langsung menuju ke bengkel resmi Yamaha. Oke para sedulur, jadi kita sudah mau sampai di bengkelnya. Kita udah ada di Jalan Lamaran nih, bengkelnya depan itu. Itu ada tulisan Yamaha Arista Johar. Nah ini kita akan belok ke sini, terus nanti semoga nggak rame ya para sedulur. Oh nggak rame nih. Oke, kita masuk. Nah itu lagi udah ditanganin. Jadi tadi kita servis, terus ganti oli, habis itu ganti fan belt. Oke, jadi kita pantengin terus ya. Alhamdulillah di sini itu nggak begitu rame, plus juga seringnya di sini di Arista Johar nih ada IG-nya nih. Jadi @arista_johar. Nah itu IG-nya di situ. Nah jadi bengkelnya itu juga bersih, terus penanganannya itu nggak pernah mengecewakan. Jadi ya terus balik ke sini. Ini dari awal saya di Karawang itu di sini terus. Nah itu lagi disemprot-semprot dulu sama mekaniknya. Ternyata udah hampir 25.000 kilometer perjalanan NMAX ini. Terjauh itu ke Jawa Timur, ke Blitar. Oke, jadi NMAX itu memang menurut saya yang paling enak ya selama saya punya motor. Jadi saya itu punya motor Yamaha Vega tahun 2000 kalau nggak 99 malahan. Itu habis itu yang kedua itu yang beli sendiri itu Ninja, Kawasaki Ninja R 150. Itu juga saya pernah bawa dari Jakarta sampai ke Blitar. Dan
capek banget. Nah, terakhir ini saya Karawang Blitar itu naik NMAX ini. Itu nyaman banget. Capek itu nggak ada. Ya capek-capek biasa, capek perjalanan aja, tapi bukan karena motornya gitu. Sehingga kaki itu bisa kita selonjorkan ke depan, habis itu badan itu bisa ke belakang, plus juga karena nggak ngopling, nggak masukin gigi, jadi banyak hal yang bisa dihemat gitu kalau kita perjalanan jauh naik NMAX itu. Jadi sangat rekomendasi banget buat kalian yang pengen beli motor matic itu masih bingung, pilih aja NMAX, karena NMAX itu memang untuk yang suka touring itu bener-bener dia itu nyaman banget gitu. Oke, itu sedang dibongkar-bongkar, dibersih-bersihkan. Nah, ini enaknya kalau servis di bengkel resmi itu seperti ini para sedulur. Jadi ya memang mereka itu pasti dilatih ke pusat trainingnya Yamaha. Jadi standar kerjanya itu sama semua gitu. Jadi kita nggak usah khawatir ada yang skillnya nggak bagus atau bagaimana gitu, karena pasti mereka sudah di training semua. Oke, itu sudah mulai dibongkar antara rasio CVT. Jadi yang depan sama yang belakang itu nanti dia akan continue gitu, karena CVT itu continue variable transmisi. Jadi dia itu transmisinya itu bisa variabel, kadang yang besar yang depan, kadang yang besar yang belakang. Oke, jadi sudah dibongkar. Nah, itu kelihatan fan beltnya. Kalau di bengkel resmi itu ya pasti fan beltnya resmi ya para sedulur. Jadi fan beltnya asli buatan dari Yamaha. Nah, ini kita bisa lihat saja. Oke, semoga video ini nanti bermanfaat untuk para sedulurku semuanya yang mau servis ganti CVT. Itu silakan di bengkel resmi gitu. Waduh, debunya rek. Jadi kotornya. Karena memang ini saya pakai tiap hari ya para sedulur, untuk kerja plus juga untuk ngevlog, motovlog itu ya pakai motor ini gitu. Jadi doakan semoga motor ini selalu aman. Waduh, tuh para sedulur debunya. Jadi semuanya dibersihkan sampai debu-debunya itu hilang semua. Oke, barusan tadi saya matiin karena lagi ada diskusi bareng kepala bengkelnya. Jadi karena memang ini motor udah hampir berapa ya? Hampir 3 tahun ya. Udah hampir 3 tahun. Jadi tadi itu ada informasi bahwa kepala rollernya itu aus, dan juga pokoknya hampir semuanya itu sudah waktunya untuk diganti gitu. Jadi ya karena memang ini sudah lead time-nya gitu, jadi sudah waktunya untuk penggantian, serta karena memang hari ini tuh jadwalnya untuk servis besar gitu. Jadi ya oke. Tadi estimasinya sekitar 900.000 untuk seluruhnya, dari servis sampai all spare partnya. Jadi nanti kita cek berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk seluruh penggantian spare partnya gitu. Jadi memang kalau motor itu harus kita rawat ya, kalau karena sebagai penunjang aktivitas kita gitu. Jadi kalau sampai nggak kita rawat, terus kita apa ya, bahasa Jawanya itu ngeman-ngeman gitu. Jadi di eman-eman nggak diganti gitu, itu nanti kalau ibaratnya ada apa-apa di tengah jalan itu akan lebih repot lagi. Karena kemarin juga saya rasain tarikannya itu sudah agak berbeda, karena memang sudah 3 tahun, sudah 25.000 gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan banyak spare part yang harus diganti. Seperti itu para sedulur. Oke, jadi nanti kita cek berapa total seluruh biaya yang harus dikeluarkan di servis besar ini. Nah, itu spare partnya udah pada datang.
Jadi ada oli, ada roller-roller baru gitu. Jadi untung di Arista ini spare part seperti itu ready gitu. Kadang-kadang ada juga yang di bengkel-bengkel kecil itu agak nggak ready sehingga harus nunggu ataupun diinepkan. Nah itu agak repot juga ya, karena apalagi ini motor satu-satunya gitu. Nah ini adalah spare partnya yang sudah diambil dari ruang gudang gitu. Jadi nanti si Max V ini rasa baru gitu, karena semua perlengkapan untuk menggerakkan rodanya itu ganti semua. Mantap. Oke, jadi untuk pergantian CVT dan juga fan belt sudah selesai tuh, dan sekarang adalah ganti olinya. Wih, olinya hitam banget. Jadi saya ganti oli mesin dan juga oli gardan atau oli transmisi matic. Nah di situ olinya yang resmi dari Yamaha saja, nggak macam-macam. Jadi dari awal dari bulan 1 saya beli sampai hari ini bulan 2 tahun 2021, jadi udah 3 tahun ya. Jadi dulu belinya 2018, sekarang udah 2021. Nah itu saya nggak ganti-ganti oli, jadi pakainya oli dari Yamaha saja. Oke, nanti juga spare partnya yang sudah diganti nanti rencananya saya bawa pulang untuk saya review. Jadi nanti sembari kita review harganya, sembari kita lihat spare partnya yang sudah ganti itu seperti apa sih kondisinya gitu. Karena dia disarankan untuk ganti, berarti sudah aus ataupun sudah berkurang gitu. Oke, kayaknya sudah mau selesai, jadi kita siap-siap untuk bayar. Oke, Poros Dulur, kita sudah selesai servis di Arista Johar. Oh, itu ada mbak-mbaknya. Dan kita akan menuju ke pulang. Tadi spare partnya saya bawa semua ya, Poros Dulur. Jadi nanti kita akan review juga. Tapi mungkin di video yang lain ya. Oke, jadi hari ini semoga awet, karena cukup lumayan besar ya, Poros Dulur, untuk servis besarnya ini. Tadi itu kurang lebih 894 gitu. Jadi nanti rinciannya apa aja nanti kita ulas. Tapi memang beda sih, Poros Dulur. Jadi tarikannya itu sama kayak NMAX baru gitu. Kalau tadi sebelum servis itu agak ada delay gitu nariknya itu. Sekarang itu greget banget gitu ininya. Nah ini odonya saat ini 249 untuk yang fan belt. Trip satunya baru 0,4. Nah ini jadi semua di reset ya, olinya di reset. Oli itu kalau nggak salah 4000 km, Poros Dulur. Kalau oli dari Yamaha originalnya Yamaha yang dari bengkel itu tuh 4000 km, itu dia berkedip minta untuk diganti gitu. Jadi selama ini sih saya selalu taat ya gitu. Jadi ketika 4000 berkedip ya itu langsung saya besoknya atau kapan itu ganti. Nah ini sepertinya udah mau hujan nih, Poros Dulur. Ini kita bawa jas hujan sih, tapi semoga ini enggak deres nih hujannya. Jadi masih rintik-rintik aja. Tapi kalau deres ya kita harus minimal pakai jas hujan ini. Waduh. Oke, kita lanjut di rumah ya, Poros Dulur. Nanti kita ulas berapa biaya dan harga-harga dari spare partnya. Oke, kita matikan.